Halo Streamers, ketemu lagi dengan saya Farman di channel YouTube Setrum.com. Nah, belum lama ini pemerintah mengumumkan kenaikan harga bensin Pertamax dari 9.000 ke 12.500. Memang itu bensin termurah kedua di atasnya Pertalite. Tapi ini efeknya kemana-mana. Kenapa? Karena sepeda motor yang sekarang, yang modern, yang bermesin bensin itu memakai bensin yang butuh oktan cukup tinggi karena mesin baru, toleransi di dalam mesin sudah sangat sempit, kompresinya relatif lebih tinggi. Efeknya tentu langsung berpengaruh ke biaya transportasi sekarang. Alternatif sepeda motor listrik menjadi lebih menarik saat ini. Kenapa? Karena biaya per kilometer yang hanya antara 35 sampai 50 rupiah per kilometer dibandingkan dengan di atas 300 rupiah per kilometer untuk motor bensin yang rata-rata seperti motor Matic, itu tentu sangat menggiurkan. Oke, nah sekarang kita ada di Indonesia International Motor Show Hybrid 2022, di mana ada banyak pilihan, kita bisa melihat banyak pilihan sepeda motor elektrik yang sudah beredar di pasaran. Yuk kita lihat satu-satu ya. Dari kubunya Utama Corporation, kita sudah mengenal NIO. NIO itu seperti di sini, ini sudah cukup lama beredar di tanah air. Mungkin kalau Setrumers ingat, 2 tahun lalu kami sudah pernah mencoba. Ini salah satu yang termurah dari NIO, Gova 03. Nah, ini waktu kita coba dulu sekilas, itu handlingnya memang paling enak, paling proper, tenaganya asik. Ya, itu waktu itu ini salah satu favorit kita untuk ya motor elektrik tanah air. Nah, cuma sekarang NIO memperlihatkan kakaknya, Gova 05. Ini dimensinya lebih proper, lebih besar, rodanya lebih besar. Dia velg depan 14 inch. Nah, dinamo yang dia pakai ini di atas 3 kW. Mereka beroperasi dalam 72 volt, baterainya 45 ampere. 45 ampere hour, itu 2 kali lipat lebih di atas rata-rata yang ada sekarang di pasaran Indonesia. Seharusnya ya kalau kita berkendara konservatif udah pasti di atas 100 km. Dan karena dinamonya besar, tentu kecepatannya juga lebih tinggi dari biasanya. Ini menurut spesifikasi dasar dia bisa melaju 85 km per jam. Oke pemirsa, ini motor berikutnya yang mencuri perhatian juga belakangan ini, Yamaha E01.
Memang sebulan lalu Yamaha sudah ngomong dia akan membawa E01 ini ke beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tapi bukan sebagai unit yang dijual, melainkan sebagai proof of concept. Nah, proof of concept artinya apa? Artinya mereka sebenarnya udah siap, mereka hanya ingin melihat bagaimana reaksi pasar dan menunjukkan bahwa mereka udah punya produk. Bagi penggemar motor di Indonesia sudah pasti bilang ini mirip banget dengan NMAX. Ya, Yamaha E01 ini agak berbeda dengan motor listrik lain yang di Indonesia karena dia pakai motor AC. Cuma memang dia kalau lihat baterainya 87 volt, 56 ampere hour. Tapi karena sistemnya AC, makanya biasanya dengan kapasitas segitu udah pasti di atas 100 km, jauh 100 bisa sampai 150 km. Ini hanya dicantumkan 104 km jarak tempuhnya dalam kondisi baterai penuh dan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, awalnya kita sempat kaget loh, kok dikit banget, karena biasanya yang 20 ampere aja, 20 ampere hour aja itu minimal 60 km jarak tempuhnya. Yang ini 53 ampere hour kok hanya 104. Nah, terjawab tadi dengan dia memakai dinamo AC. AC memang putarannya relatif ringan, cuma ya itu ada kecenderungan dia lebih boros listrik. Nah, kita ada di standnya, di boothnya Gesit. Gesit ini bisa dibilang pionirnya motor elektrik di Indonesia. Dia 100% buatan Indonesia, produksi di sini dengan spesifikasi yang memang unik dibandingkan, memang berbeda ya dibandingkan motor-motor yang rebrand dari China. Kenapa? Karena dia memakai dinamo mid drive, sehingga penggerak roda belakang mesti memakai final drive dan belt, V-belt. Oke, tapi di satu sisi itu juga salah satu yang membuat performanya berbeda, sedikit lebih bagus dibanding lawan-lawannya. Namun gitu harganya juga lumayan. Dia di level menengah di atas 25 juta sampai 30 jutaan harganya kalau baru. Oke, Stromers, nah kita sekarang ada di boothnya Volta. Kalau Stromers ingat, beberapa waktu lalu kita pernah review Volta 401 yang menurut kami hasilnya sangat memuaskan. Oke, cuma rupanya di IMS 2022 sekarang mereka memperlihatkan dua unit motor yang sangat-sangat bikin kita penasaran. Kenapa yang ini trail diberi nama Godam? Wah, ini kalau lihat spesifikasinya, Stromers, dinamonya 10 kW, 72 volt, 31 ampere. Sepertinya kita harus kita harus bawa ke track sekali-sekali nih. Karena apa? Range-nya untuk double baterai 140 km pada kecepatan 45 km per jam. Kecepatan puncaknya 96 km per jam. Wah, ini lebih dari cukup kalau kita terabasan, Stromers. Oke. Yang berikut adalah ini Patriot. Patriot besar sekali. Kalau sekilas, oh iya, lihat. Ini mengingatkan pada Ducati Duavel Sport Tourer. Kenapa? Lihat roda belakangnya, dia pakai single side swing arm. Dan spesifikasinya, Stromers, aduh, lebih menggairahkan lagi. Kenapa? Baterainya 100 ampere hour, cuy. Ini gede banget. Puas kalau keliling-keliling pakai ini. Nah, kecepatan puncaknya kalau lihat spesifikasi 140 km per jam. Wah, 96 km per jam, tapi dengan max speed. Ini pasti range 140 km. Dinamonya 7 kW. Ganteng banget, gede. Ini udah moge bener nih, 180, bannya 180 17 dan depan 120. Tapi baterai 100 ampere itu loh, aduh, gagah bener. Bentar, kita akan coba menghubungi para petinggi di Volta. Siapa tahu nanti kita diberi kesempatan nyobain ini secara langsung ya. Oke, tunggu ya.